Episode 1, konsep dari On More Fair Live Online itu sesuai dengan namanya, memberikan kesempatan untuk menikmati hidup lainnya tanpa adanya misi skala besar. 注視するもよし、アイテムを開発する生産をメインにするもよし、はたまたプレイヤー同士雑談に花を咲かせるもよし、ゲーム内では自由気ままな生活を満喫することができる。 Tibalah hari pertama ER yang ramai sekali dan dia dipanggil untuk membeli perlengkapan. Tiba-tiba muncul pemain lain yang ingin menarik perhatian di tengah kerumunan, dan ER melihat tidak ada yang menggunakan panah, dan orang itu meremehkan si ER karena panahnya jelek padahal hari perdana dia. Dan ia menghina wajah ER karena benar-benar murahan, dan mereka pun pergi tanpa bersalah. Dalam hati ER, panahnya seburuk itu, dan ia pun bangkit berdiri. Cewek yang berambut merah pun bilang jangan memaksakan diri pemain baru, dan ER pun pergi ke balai pelatihan. Sampainya di balai pelatihan, dia melihat banyak orang latihan, dan ia mulai latihan panah tetapi tidak kena sasaran. ER mengatakan, aku harus banyak latihan, tetapi tidak ada yang kena satupun. ER terus mencoba sampai ada satu anak panah yang kena. Dia telah menembak 100 anak panah, akhirnya sampai level 5. Karena itu dia akhirnya bisa menggunakan sihir angin. Skill tendangannya pun ikut meningkat pesat. Akhirnya ia keluar dari balai latihan. ER ingin pergi ke Viel. ER bilang ramai sekali, itu mustahil. Mungkin sebaiknya dia fokus mencari tanaman herbal. Mendadak ia bisa melihat dari jarak jauh dan melihat nama tanaman herbalnya. ER pun mencabut tanaman herbalnya. Habis dicabut, ER pun tidak tahu mau diapain tanaman herbalnya. ER bilang sedikit demi sedikit ia mengetahuinya. Seperti kita lihat, ia menemukan beberapa tanaman obat herbal di hari pertamanya. Masalahnya, ER sering bingung karena mendapatkan 2 tanaman obat herbal saja. Tanaman ini adalah tanaman Hinasa yang memakannya akan dalam keadaan sesak napas dan mati. Shin pun berganti. Ia sudah membeli peralatan 1 set pembuatan obat pemulihan. Ia ingin membuat obat pemulihan dengan digiling dan ditambahkan air dan dipanaskan, maka jadi obat pemulihan biasa. Kemudian ia milih memperbanyak item karena dia ingin membantu seseorang. Kemudian ia bilang besok dia membuat penawar racun biasa. Obat yang dia buat pun sudah jadi, dan ia menaikkan tingkatnya menjadi level 7. Skill produktif ia pun meningkat. Meski begitu, karena ramuannya bisa lebih murah kalau dibeli dari NPC, jadi tak akan mau membelinya. Dan ia akan pergi berburu, dan ia sampai di padang rumput. Ia bilang akhirnya sepi juga. Dengan ini berburuannya tak akan direbut oleh orang lain, dan ia melihat kelinci, dan ia langsung saja memanah kelinci tersebut. Ia fokus pada satu serangan untuk menyerang kelinci tersebut, dan hasilnya tidak kena karena kelinci tersebut bisa merasakannya, dan ia berbalik menyerang ER. Karena itu ia mengenainya, dan kelinci itu pun sangat marah, dan ER langsung menendangnya saja seperti main bola, dan ER menendangnya lagi, dan sampai kelinci itu meledak di udara dan menjadi daging. Ia berkata kalau seperti ini aku bukanlah pengguna panah tapi penendang, dan ia dilihat oleh 2 orang dari kejauhan, dan ia memberi tepuk tangan. ER cuman bisa melihatnya saja.
Er bingung apanya yang lucu sampai melihat dia tertawa-tawa sampai ia berhenti ketawa dan ia bilang kelucuan adalah keadilan. Ia bertanya apakah ia pelawak, terus patut menarik ya. Kemudian ia berkenalan Joey dan Millie dan ia ingin masuk ke partian Er. Ia meminta berteman. Er tidak masalah, mantap jiwa kata dia. JW ingin menjadi dua pelawak top. Siapa kau bilang teman perjuangan? Reaksi yang bagus. Nanti kita buat party dan main bersama. Nanti bertemu lagi ya. Dan kemudian dua orang itu pun pergi. Tapi aku harus menghabiskan waktu untuk mengalahkan satu monster ya. Aku harus lebih banyak XP. Dan ia pun berburu monster kembali. Monster kelinci. Kelinci itu pun menghindar dan menyadarinya, dan dia pun melepas sihir anginnya. Ketika itu langsung hancur. Er berkata dengan sihir anginnya ia bisa kena dengan mudah. Tapi kalau skill menyembunyikan diri mungkin bisa dicoba. Dia memanah kembali dan mengenai mangsanya. Kelinci itu pun jatuh menjadi daging. Panah yang sulit kena dan menyembunyikan diri, kalau digabungkan pasti bisa sekuat ini. Sekarang dia mulai bisa melihat jalan yang ditempuh. Ia pun logout untuk istirahat karena ia ingin tidur karena ada pekerjaan besok, dan ia memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya ia berjalan-jalan di sekitar pasar sambil memakan roti. Ia pun bingung karena rasa rotinya sangat aneh. Beli dari NPC rasanya kurang enak, padahal sudah bisa mencicipi sesuatu di dalamnya. Karena itu ia memakan sesuatu yang lebih enak dari roti tersebut. Ia Ia pun menggoreng steak tersebut dan dia ingin memastikan rasanya enak. Lalu dia campurkan bumbu dan garam dan hasilnya telah jadi dan ia memakannya. Ternyata alot sekali. Dan ia melihat nilai produksinya cuma 2. Dan ia akan mencoba menyayat dagingnya dan menyiapkan dengan benar. Untuk menghilangkan baunya akan ditambahkan rempah-rempah, dan singkatnya steaknya pun jadi. Dan ia mencobanya sekali lagi, dan ini rasanya empuk dan enak. Dan ia melihat nilai produksinya yaitu 5. Setidaknya sudah ditingkatkan lagi. Dan ia ingin menyayat daging dengan tepat, mencoba merebusnya dahulu. Kita lihat apakah lebih tinggi nilainya. Aromanya pun menggiurkan sekali, sampai-sampai tetangganya pun mencium aroma apakah ini. Semuanya pun penasaran asalnya dari mana. Dan steaknya pun jadi, yaitu steak kelinci yang setengah matang dengan rempah-rempah. Dan ia melihat nilainya adalah 7. Ia pun bilang akhirnya dia bisa membuat makanan yang layak. Tiba-tiba banyak yang berkumpul melihat ia. Kemudian ia menjualnya dengan harga 100 glow. Harganya 2 kali lipat dari harga roti NPC. Mereka bilang tidak masalah, dan Er pun langsung memasaknya satu persatu. Er pun marah-marah karena banyak yang rebutan, padahal sudah ada antriannya, yaitu antrean terakhir 55. Berkat ini, skill memasak Er pun jadi meningkat dengan lebih cepat dari biasanya. Setelah itu Er membuat busur di rumahnya, padahal ia ingin membeli tapi tidak ada yang menjualnya. Ia pun membuat busur sederhana dengan sebuah kayu. Busurnya pun sudah mulai jadi dan dia sedang mengamplasnya secara pelan-pelan. Dan sekarang ia memasang tali busurnya dan busurnya pun jadi, yaitu busur kayu buatan tangan pemula. Ia tidak sabar ingin mencoba. Nilainya pun 3 dan daya serangnya 4. Emang cocok untuk pemula. Kemudian Er mengontak Atik
panah tersebut. Dua weapon dan dipertajam dan dilengkungkan agar tidak terlepas dan terpisah. Panahnya pun telah jadi unsur kuat kayu berlapis yang daya serang yang mencapai 12 dan tingkatnya adalah 5. Selanjutnya ARPG untuk membeli Jira. Di situ kemampuannya meningkat besar, yaitu peningkatan fisik 15 dan SP, masa level 25, produktif level 17 dan lain-lain. Katanya bukan saatnya untuk bersantai. Ia berkata, Jira sudah menguras banyak uang, jadinya ia akan mencari tambahan pemasukan dengan menjual ramuan rasa anggur, yaitu pemulihan yang tidak biasa. Ramuannya bisa menambah 18 HP. Kemudian Air sedang berburu. Sekali serangan dan menggunakan kekuatan angin menyerang setelah laba-labanya kaos seketika dan melemparkan anginnya lagi. Akhirnya ia mendapat banyak obat yang herbal dan sihir akhirnya juga meningkat. Manapun juga meningkat karena sudah banyak dan anak panah tinggal sedikit. Saatnya ia kembali. Ia melihat banyak komentar positif tentang makanannya dan ia berkata, waktu peningkatan ini, sesingkat ini, waktu pun berganti. Kita diperlihatkan di sekitar keramaian seorang pemuda yang ingin membeli ramuan penyembuh yang membeli 30 gelo. Air pun bilang ramuan bisa dibeli kapanpun di NPC. Kemudian Air menelepon Jetway dan ia bertanya tentang semua orang yang ingin membeli ramuan, apa yang terjadi. Jetway bilang barusan NPC bilang kalau ramuan yang mereka jual sudah habis. Bukankah itu keadaan buruk? Jetway bilang kaulah yang buruk karena jus ramuan yang mesin otomatis pasti banyak permintaannya, dan ternyata sudah terjadi. Jetway segera ke sana. Tiba-tiba ya bilang tunggu dulu. Iya memang tidak tadi, tapi terlalu banyak orang. Dia tetap ada batas dan harganya tidak jadi di 40. Semuanya pun hanya 7 dan dengan melihat kepanduan Jetway akan mengatur orang-orang itu dan R berfokus pada produksinya. Untuk pembayaran serahkan kepada Mei. Semuanya pun menjalani tugas masing-masing. Yang memilih skill pengobatan yang dianggap skill ampas. Tidak mau kalau game ini kacau karena tidak ada ramuan. Sikatnya ia tekan memperbanyak. Akhirnya permintaannya pun telah selesai. Tanaman herbalnya pun habis dan pun meminta maaf. Untuk hari ini ramuan yang terakhir dimiliki sudah habis. Besok tolong buatkan lagi, kata orang-orang itu. Tiba-tiba ia dipanggil oleh seorang yang kuning yang telah meremehkannya. Dia nggak tahu cuy kalau si Air sudah OP parah. Singkatnya mereka pun bertarung.今の状況が分かってないみたいですね。なんだてめえら、こんな雑魚の味方をするのか。力ずくで奪うなんて考えない方がいい。金なら払ってやるぜ。今回の回復薬のように、もし武具や防具も NPC から買えなくなったらどうなると思う？生産するプレイヤーがいないと困るってことだよ。だからプレイヤー同士の横のつながりが大事になってくる。つまり
ここにいるみんなを敵に回すってことは今後物資を手に入れられなくなることもあるってことだ。てめえ偉そうな口叩くんじゃねえ。調子に乗りやがって。こいつと PVP なんてやめた方がいい。心配ない。こういう横暴なプレイヤーを放っておくわけにはいかない。 AR pun menerimanya dan AR pun mulai melihat 要素はもう勝ったつもりでいるんだろう。好都合だ。その油断に弱点をぶち抜くチャンスはある。半身にずらすことで回避。そこだ。奥からちまちま他人のポイントかっさらうだけの弓使いが接近戦だぞ。ブルーからお招集だ。お騒がせしました。明日薬草を取りに行ったらまた営業しますね。 dan AR pun keluar dari 今 game 日はやって tersebut きたことが十分発揮できたな。 karena AR besok きっとこの事件 ada がきっかけで pekerjaan 生産系プレイヤーから無視されることになるんだろうな。で結局は引退か。かわいそうに。 film pun tamat. Bagaimana cuy episode pertamanya?